Kami ingin mempresentasikan tugas interpersonal skill untuk wawancara interview kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Pritamara. Saya Dea Sekar. Saya Ratu Raira Oktaviani. Saya Febia Yunita. Berikut presentasi kami. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan proses interview untuk bagian administrasi Foodcast. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Sekar dari bagian HRD PT Union Metal. Sebelumnya udah pada tahu belum perusahaan kami ini bergerak di bidang apa? Yang saya tahu secara singkatnya bergerak di bidang manufaktur komponen logam. Untuk lebih detailnya, jadi perusahaan kami ini bergerak di bidang manufaktur komponen logam sejak tahun 1972. Jadi hari ini kami akan melakukan proses wawancara untuk posisi administrasi Foodcast. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat rekrutmen hari ini. Jadi yang pertama, kandidat diharapkan memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua, mampu bekerja di bawah tekanan dan menguasai administrasi serta komunikasi dengan supplier. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, silakan kalian memperkenalkan diri secara singkat. Bisa dimulai dari sebelah kanan. Selamat pagi Bu Dea. Nama saya Anissa Pritamara, lulusan S1 Manajemen dari Universitas Jakarta. Saya memiliki pengalaman 1 tahun sebagai admin purchasing di perusahaan distribusi alat listrik. Di sana saya menangani permintaan pembelian, penginputan PO, dan berkomunikasi langsung dengan supplier. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ratu Raira Oktaviani. Saya lulusan D3 Administrasi Perkantoran. Saya pernah magang selama 6 bulan di PT Sinar Jaya di bagian admin pembelian. Saya terbiasa membuat laporan pembelian, memfollow up barang masuk, dan mengecek kesesuaian invoice dengan PO. Selamat pagi, Bu Dea. Perkenalkan, nama saya Febia Yunita. Saya lulusan SMK Administrasi Perkantoran. Saya memiliki pengalaman 2 tahun sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kontraktor. Meskipun bukan di bidang purchasing, secara langsung saya terbiasa dengan pengelolaan dokumen, arsip, dan juga komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk vendor untuk kebutuhan operasional. Oke, terima kasih. Jadi sekarang saya ingin bertanya beberapa hal kepada Mbak Nisa mengenai situasi ketika barang yang kamu pesan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Itu bagaimana? Jadi untuk penanganan saya, pertama saya akan mendokumentasikan ketidaksesuaian itu, lalu konfirmasi ke supplier disertai bukti sambil menunggu respon. Saya juga akan informasikan ke bagian gudang dan atasan agar ada keputusan apakah akan retur atau tukar barang. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Ratu ya? Ya. Kalau biasanya kalau mengelola data pembelian agar nggak jadi agar tidak terjadi kekeliruan itu gimana biasanya? Saya biasanya menggunakan spreadsheet dan sistem ERP untuk mencatat setiap transaksi. Selain itu, saya juga rajin melakukan pengecekan silang antara PO, BO, dan invoice sebelum data diinput final. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Mbak Febi, jika dari Anda menemukan perbedaan antara harga yang sangat signifikan dari supplier yang berbeda untuk barang yang sama, bagaimana Anda akan menanganinya? Mungkin saya akan membandingkan spesifikasi dan kualitas barang dari masing-masing supplier terlebih dahulu. Setelah itu, saya menghubungi supplier dengan harga lebih tinggi untuk menanyakan apakah ada fleksibilitas harga atau penawaran khusus. Jika perbedaan harga sangat jauh, mungkin saya akan mengajukan perbandingan ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan terbaik. Baik, sekarang kita akan ke tes lisan yang cukup singkat ya. Jadi misalnya ada kebutuhan mendadak dari bagian produksi untuk membeli bahan baku A dengan estimasi pengiriman di hari yang sama. Apa langkah pertama yang bakal
mulai dari Mbak Anissa dulu. Untuk saya, pertama akan cek stok bahan A dulu. Kalau memang kosong, saya segera hubungi supplier yang punya pengiriman cepat. Saya juga menginformasikan ke bagian produksi mengenai estimasi real time dari supplier. Untuk selanjutnya, Langkah pertama saya adalah konfirmasi dari produksi secara rinci. Lalu saya hubungi beberapa supplier yang ready dan siap kirim hari ini. Jika tidak memungkinkan, saya akan diskusi dengan supplier lain ke manajer. untuk Mbak Feby, bagaimana? Saya akan memastikan detail kebutuhan bahan baku A dari bagian produksi. Kemudian saya akan cek daftar supplier yang biasa bekerja sama dengan kita yang memiliki reputasi pengiriman cepat. Saya akan langsung menghubungi supplier tersebut untuk menanyakan ketersediaan dan estimasi waktu pengiriman. Jika ada kendala, saya akan langsung komunikasikan kepada pihak produksi dan atasan. Baik. Oke, baik, jawaban kalian cukup bagus ya. Jadi satu pertanyaan terakhir dari saya mengenai honor. Di perusahaan kami ini menyediakan kisaran gaji pokok sekitar 4.200.000 sampai 5.500.000 untuk di posisi administrasi provinsi ini. Jadi tergantung dari pengalaman dan hasil evaluasi juga. Dari kalian, apakah memiliki harapan tertentu mengenai gaji? Bisa disampaikan dari Mbak Ratu dulu, boleh? Kalau saya berharap di angka 4.500.000 karena itu awal mulai dari karir saya, namun saya siap mengikuti ketentuan perusahaan. Oke, dari Mbak Feby. Melihat pengalaman dan kualifikasi saya berharap gaji di kisaran 4.300.000 Bu hingga 4.500.000. Saya sangat antusias untuk berkontribusi dan belajar lebih banyak di posisi ini. Ya, terakhir Mbak Anissa. Bagi saya, dengan pengalaman saya berharap bisa mendapatkan di angka 5 juta, namun tetap terbuka untuk negosiasi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Terima kasih untuk wawancara hari ini, sudah cukup ya. Jadi untuk hasil wawancara hari ini akan diinformasikan kembali dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja nanti. Jadi semoga berhasil semuanya, sehat-sehat. Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Ratu, dan Mbak Feby. Selamat pagi.